Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, melanjutkan kitab Minhatul Mughis di dalam Fan Metodologi Ulumul Hadis Ilmu Dirayah. Kitab Minhatul Mughis, kali ini kita sampai pada bab hadis mu'dhal atau hadis mu'addal. Liridhoillah wa bisyafa'ati rasulillah wa bikaramati awliyaillah liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah binniyatil khalisah. Qala al-muallifu al-alimu al-allamah al-syaykhu Hafidh Hasan al-Mas'udi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'dhalun au mu'addalun. Ay hadha mu'dilun au mu'dhalun. Adapun ini itu bab, itu mu'dhalun, menjelaskan hadis mu'dhal. Bab ini menjelaskan tentang hadis mu'dhal. Yang pertama, istilah hadis mu'dhal atau mu'addal, kita gunakan mu'dhal terlebih dahulu. Kalimat mu'dhalun adalah sigat isim maf'ul dari fi'il madi a'dhala. Dia mengikuti wazan af'ala. Kalau kita tasrif menjadi a'dhala fi'il madi, yu'dilu fi'il mudhari', i'dalan sigat isim masdar. Mu'dilun isim fa'il, mu'dhalun isim maf'ul. Jadi sudah jelas ya sahabat bahwa lafadz mu'dhalun adalah fi'il madi dari kata a'dhala, dia mengikuti wazan af'ala. Kalau di tasrif a'dhala yu'dilu i'dalan, mu'dilun mu'dhalun. Lah, mu'dhalun ini adalah sigat isim maf'ul. Kemudian kata yang kedua, ada yang mengistilahkan hadis mu'addal. Opsi istilah yang kedua yaitu hadis mu'addal. Mu'addal ini adalah dari fi'il madi addala. Addala ini mengikuti wazan fa'ala. Kalau kita tasrif maka addala adalah fi'il madi, yu'addilu adalah fi'il mudhari', a'dilan adalah isim masdar, taf'ilan ya, ta'dilan
Mu'addilun adalah sigat isim fa'il. Mu'addalun adalah sigat isim maf'ul. Berarti lafadz istilah mu'addal ini adalah sigatnya dari isim maf'ul, yaitu lafadz mu'addalun. Kalau ditasrif, addala yu'addilu ta'dilan, fahuwa mu'addilun wa dzaka mu'addalun. Kedua lafadz baik mu'dal maupun mu'addal ini sama-sama memiliki arti meletihkan atau membuat capek. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya sahabat, istilah mu'dal atau mu'addal adalah dasar lafadznya dari tasrif yang sudah kita bahas barusan ini. Kalau sudah dipahami, mari kita lanjutkan ke makroknya. Al-mu'dilu fahuwa ma saqata min sanadihi isnani au aksara ala tawali sawa'un kana as-suqutu min awwalis sanadi au min asna'ihi au min akhirihi. Al-mu'addilu atau al-mu'addalu atau al-mu'dilu adapun istilah hadis mu'dal atau mu'addal itu fahuwa, maka adapun yang dinamakan hadis mu'dal itu mah hadis saqata yang telah gugur apa ma min sanadihi dari sanadnya ma siapa isnani dua perawi au aksara atau lebih alat tawali atas keadaan berurutan atau terus menerus sawaun itu sama saja kana yaitu ada apa as-sukutu gugur min awwalis sanadi dari permulaan sanad au min asna'ihi atau dari pertengahan sanad au min akhirihi atau dari akhirnya sanad. Definisi hadis mu'dal atau istilah hadis mu'dal yaitu hadis yang telah gugur dari sanadnya dua orang perawi atau lebih secara terus menerus, baik gugurnya itu di awal sanad atau di tengah-tengah sanad atau di akhir sanad. Untuk lebih mudah, mari kita syarahkan keterangannya sebagai berikut. Kita ilustrasikan, ini ada sebuah hadis tentu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat satu. Kemudian sahabat satu ini disampaikan kepada sahabat sogir. Sahabat sogir ini disampaikan kepada tabi'in kabir. Tabi'in kabir ini disampaikan kepada
tabi'in shaghir, dan seterusnya. Ini adalah ilustrasi atau gambaran sanad hadis. Jikalau seumpama dalam rentetan hadis ini ada 2 atau lebih sanad yang gugur secara berurutan, baik di permulaan, di tengah, maupun di akhir, maka ini dinamakan hadis mu'dhal atau mu'addal. Jikalau seumpama ada 2 perawi di dalam tobaqoh tabi'in, misalkan ini ada 2 perawi yang gugur secara terus-menerus, artinya secara bertemu gugurnya, bukan dari sini gugur lalu dari sini gugur, akan tetapi gugurnya ini berurutan, maka inilah yang dinamakan dengan hadis mu'dhal. Jikalau ilustrasi ini sudah dipahami, mari kita ke contohnya. Semisal dalam kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis, yaitu karya Imam Al-Hakim, di situ terdapat sebuah hadis yang berbunyi, lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallifu minal amali illa ma yatiku. Hadis ini di dalam kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, itu disebutkan bahwa hadis ini dikatakan oleh Imam Malik dari Al-Qa'nabi, bahwa Imam Malik tersebut mendapatkan dari Abu Hurairah. Jadi kalau diinstankan, sanad hadis tersebut berbentuk begini: an Qa'nabi an Malik an Abi Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullahi qala lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallifu minal amali illa ma yatiku. Di sini ada sebuah kejanggalan. Kenapa janggal? Karena Imam Malik ini adalah ulama pada zaman tabi'in, dan dia tidak mungkin bertemu secara langsung dengan Abu Hurairah. Maka di sini ada 2 sanad yang terputus. Maka di dalam kitab Taisiru Ulumil Hadis karya Mahmud Tohan itu dijelaskan, atau di dalam kitab hadis lain beliau menukil bahwa sanad sebenarnya ialah an Malik an Muhammad bin Ajlan an abihi an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini ya. Di kitab lain diterangkan bahwa sanad lengkap daripada hadis tersebut adalah an Malikin an Muhammad bin Ajlan an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lah, ketika ditemukan sanadnya secara sempurna mengenai tentang hadis lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallifu minal amali illa ma yatiku, yang artinya berilah budak, berilah makanannya dan pakaiannya dengan secara baik, dan jangan engkau atau seseorang menuntut pekerjaan kecuali apa yang mereka bisa atau apa yang mereka mampukan.
mengenai hadis tersebut, di dalam kitab Al-Hakim tadi itu ada 2 perawi yang sukut atau gugur, dalam arti tidak disebutkan, yaitu dia adalah Muhammad bin Ajlan dan ayahnya Muhammad bin Ajlan. Lah, 2 perawi ini dalam kitab Al-Hakim mengenai tentang hadis ini tidak disebutkan. Maka hadis tersebut statusnya secara umum adalah dinamakan hadis mu'dhal atau hadis mu'addal. Perlu diingat bahwa hadis dhaif bisa menjadi statusnya menjadi hadis hasan. Karena apa? Nanti ketika ada perbandingan di dalam kitab hadis lain yang ditemukan sanadnya secara sempurna. Jadi secara umum hadis tersebut adalah hadis mu'dhal karena didapatkan dari hadis Imam Hakim ada 2 perawi yang gugur secara terus-menerus dalam konteks hadis ini, yaitu Muhammad bin Ajlan dan ayahnya Muhammad bin Ajlan. Baik sahabat, mungkin sampai sini semoga dapat dipahami dan mudah untuk dicerna, dan apabila ada kekeliruan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami sarankan untuk ditasheh ngaji secara langsung di ustadznya masing-masing. Dan sebagai tambahan, pelajaran yang bisa kita ambil untuk kerangka berpikir dari ilmu metodologi hadis diroyah bab hadis mu'addhal ini adalah usahakan jika kita menukil informasi, ini kita ambil pelajaran secara umum dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita usahakan jika kita menukil informasi itu diusahakan dari sumbernya langsung, atau dari orang yang pernah bertemu secara langsung, atau paling tidak dari sumber yang otentik. Dan kita harus legowo saat informasi kita dianggap lemah karena mengambil berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, menukil informasi dengan dasar katanya tanpa bisa mempertanggungjawabkan sumbernya adalah salah satu faktor mengapa berita itu dianggap lemah atau bisa dikatakan hoax. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.